Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Markus pasal 2 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sering sekali membuat suatu pemisahan. Pemisahan itu terjadi bisa saja karena keberadaan atau kehidupan seseorang. Baik itu dilihat dari pekerjaan, bisa saja itu dilihat dari ekonomi, status sosial, bahkan bisa saja dari tindakan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam konteks firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu adanya suatu pemisahan yang terjadi dalam kehidupan para pemimpin agama Yahudi dengan kehidupan para pemungut cukai. Disinilah terjadi bahwa para pemimpin agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat, tidak mau berhubungan dengan kehidupan para pemungut cukai. Mereka menganggap bahwa orang-orang pemungut cukai adalah orang berdosa dan ahli-ahli Taurat adalah orang benar. Dalam pandangan pemimpin agama Yahudi menganggap bahwa dirinya adalah orang yang baik dan orang lain adalah orang berdosa. Dengan hal inilah sulit bagi mereka untuk mengakui bahwa di hadapan Allah diri mereka adalah manusia berdosa. Oleh sebab itu, ketika mereka melihat Yesus bergaul dan makan bersama dengan para pemungut cukai, mereka sangat marah. Namun dalam hal inilah Yesus datang untuk mengubah pandangan mereka. Yesus menyatakan bahwa hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib atau dokter. Dan juga Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dengan demikian, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa dialah juru selamat manusia berdosa yang datang untuk mengingatkan bahwa semua orang berdosa dan membutuhkan Kristus untuk menyelamatkan mereka. Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya melampaui batasan-batasan sosial yang sempit, menentang konsep identitas yang cenderung memecah belah kesatuan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hal ini jugalah disampaikan kepada kita bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Semuanya perlu bertobat dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Maka marilah kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan kepada Yesus Kristus. Kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan menerima bimbingan Roh Kudus sehingga hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Dengan demikian, kita boleh berbagi kasih, mengembangkan belas kasihan dan tidak memandang muka atau rendah terhadap sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berkatilah kami, kuatkan kami supaya kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu, untuk tetap setia menyadari akan diri kami adalah manusia berdosa dan kami boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan Engkau yang tetap menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa tetap terus untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajari kami ya Tuhan untuk tetap selalu berbagi kasih terhadap sesama kami.
Ya Tuhan, berkatilah kami dalam satu hari ini. Ampuni ya Tuhan segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.